Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para asatiz, rekan-rekan, para pejuang dakwah dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita bisa hadir pada pertemuan Zoom sore ini. Kita tadi jadwalkan awalnya pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, tetapi ada beberapa saran dari daerah, dari provinsi untuk ingin ikut lebih cepat karena mereka berbuka pukul 6, sehingga kita majukan menjadi 16.30, sehingga nanti malam hingga besok dan seterusnya, insya Allah Dewan Dakwah kita akan menyebarkan kembali flyer-flyer dan pengumuman untuk seterusnya akan dimulai sesi sore ini pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan salawat dan salam kita curahkan pada Allah, kepada Nabi besar kita junjungan Muhammad SAW bersama keluarga dan para sahabatnya, dan para sekalian, para peserta. Ini adalah kuliah Ramadan 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang dalam hal ini kita adakan mulai hari ini, tanggal 12 Maret 2024, bertepatan 1 Ramadan 1445 Hijriah menurut keputusan dari pemerintah Indonesia, dan rencana akan kita jalankan dengan rutin setiap hari dalam 2 kesempatan, yaitu sore petang sebelum berbuka pukul 16.30 sampai 17.30, dan malam hari ba'da tarawih. Insya Allah kita mulai nanti malam pukul 21.30 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan kita bisa jalankan ini dengan lancar, mendapat support dan partisipasi yang luar biasa dari para ikhwan dan akhwat semua dan para asatidz dan seluruh jaringan Dewan Dakwah dimanapun berada, dalam rangka tentu thalabul ilmi, mencari ridha Allah, dan seperti disampaikan oleh Ketum, ini adalah saat atau waktu yang paling tepat untuk kita menggali ilmu dan belajar ya, sedalam-dalamnya di hari atau di bulan yang sangat mulia ini. Pada kuliah Ramadan perdana ini, alhamdulillah akan diisi langsung oleh ketua umum kita, yaitu Dr. Adian Husaini, dan beliau alhamdulillah sudah hadir di bersama-sama kita, dan kita akan mulai saja karena kita duga beberapa teman-teman juga masih memegang jadwal yang awal pukul 17.00, meskipun sebagian yang lain sudah mengetahui perubahan, tapi kita akan mulai sambil pelan-pelan, akan kita sampaikan kepada kawan lain yang belum bergabung. Tafadhol Ustadz, dimulai, dan silakan teman-teman, sebagaimana biasa mohon di mute, dan nanti kemudian insya Allah bila ada waktu nanti bertanya satu dua, kita akan coba untuk sesi tanya jawab bila memungkinkan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita semua hari ini masih tetap mendapatkan nikmat Allah yang tidak mungkin kita hitung satu persatu ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat untuk kita bisa berkumpul, bersilaturahim dalam majelis ilmu seperti ini. Tentu ini sangat mahal ya, kesempatan yang diberikan pada kita semua ini ya. Kemudian kalau kita coba renungkan saudara-saudara kita di Gaza misalnya ya, dan sampai detik ini pun masih belum jelas ya, gencatan senjata atau apa untuk mengakhiri paling enggak di bulan Ramadan ini ya, penderitaan ya, penindasan, pembantaian yang mereka terima ini. Kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, minta maaf karena pukul 4:30 ini memang sangat mendadak ya, jadi saya akan coba menyampaikan materi ya tentang saum Ramadan ini ya sebagai puncak pendidikan. Terus terang ini materi yang menjadi concern saya selama bulan Ramadan kali ini,
karena di lapangan saya melihat adanya dikotomi, ya. Adanya pemisahan antara pendidikan gitu ya dengan persekolahan. Bahkan ada kesalahpahaman yang sangat luas di tengah-tengah kita sendiri, ya mungkin juga di keluarga besar Dewan Dakwah, yang memisahkan ya bahwa pendidikan itu berbeda dengan sekolah, atau pendidikan itu disempitkan maknanya menjadi sekolah. Misalnya ada sekolah-sekolah yang di dalamnya ada masjid, ya. Masjid itu di dalam komplek pendidikan. Nah, tapi ketika subuh, ya, sholat subuh berjamaah itu jamaahnya sangat sedikit, ya. Sementara ketika jam 7 waktunya sekolah, nah sekolah itu ramai. Nah, logikanya kenapa terjadi seperti itu? Tentu karena anak-anak kan diwajibkan sekolah, baik oleh sekolah, oleh guru maupun oleh orang tua. Tetapi anak-anak kan tidak diwajibkan ke masjid, ya karena dianggap ya kan sekolah itu lebih penting. Nah, sekolah itu lebih menjanjikan masa depan, sedangkan masjid gitu kan tidak terkait dengan sekolah itu. Nah, tapi alhamdulillah ada 1-2 yang menyampaikan ke saya sekarang sudah mulai mengubah, bahwa pembelajaran jam pertama, ya KBM, kegiatan belajar mengajar itu dimulai dari jamaah subuh, sholat subuh berjamaah itu. Bisa di sekolah maupun di tempat tinggal yang terdekat, tapi itu sudah dihitung sebagai jam pelajaran. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat ya dalam sejarah pendidikan kita, tentu kita merujuk kepada contoh ya dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau telah berhasil mendidik dan melahirkan satu generasi terbaik. Ya, dalam waktu 23 tahun telah lahir yang beliau sebut sebagai khairun nas. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu zamanku, ya. Sebaik-baik generasi itu generasiku. Sahabat Nabi itu sama dengan kita secara fisik, ya. Kita semua Bani Adam. Sampai kiamat pun yang namanya Bani Adam itu ya seperti kita ini. Jantungnya sama, sel-sel darahnya sama, sel-sel sarafnya juga sama. Ya, ototnya sama, struktur tulang belulang anatominya juga sama. Apa yang membedakan kita dengan sahabat Nabi itu? Mengapa mereka sampai ya Rasulullah SAW memberikan julukan yang sangat mulia, sahabat-sahabat Nabi ini adalah manusia-manusia terbaik. Dan itu bukan klaim kosong, itu nyata. Ya, di zaman itu, sahabat Nabi itu adalah manusia-manusia terbaik di dunia. Ya, di muka bumi ini. Apa buktinya? Buktinya mereka berhasil ya membangun satu peradaban yang sangat tinggi. Yang seharusnya ya peradaban Madinah di masa Nabi itu menjadi model, menjadi contoh, menjadi tujuan kemajuan kita. Nah, ini nanti yang sangat penting ya, di mana letaknya saum Ramadan ini kita dudukkan sebagai puncak pendidikan. Sebab kalau konsep pendidikan ini tidak kita fahami dengan sebenarnya, mengacu kepada contoh dari Rasulullah SAW, kita nggak akan bisa ya melahirkan generasi yang terbaik. Nah, apalagi kita sekarang ini berada di dalam kurun waktu yang sangat strategis, yaitu sekitar 20 tahun lagi ya, kita akan memasuki usia 100 tahun Indonesia. Dalam sejarah pernah lahir beberapa generasi gemilang, generasi sahabat Nabi, generasi Salahuddin Al-Ayyubi, ya, generasi Muhammad Al-Fatih di negeri kita, ya, generasi 45. Bahkan kalau kita renungkan ya, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, Muhammad Natsir, ya, Panglima Sudirman, itu mereka dari lahir dari proses pendidikan yang ketika itu kita berada di bawah cengkeraman penjajahan. Ya, di dalam cengkeraman penjajahan itu kita ya pendidikan kita melahirkan orang-orang hebat. Ya, ketika fatwa jihad Ki Haji Hasyim Asy'ari diluncurkan 22 Oktober 45, ya ratusan ribu, bahkan Koran Kedaulatan Rakyat menulis berita ya 60 miliun ya kaum muslimin siap berjihad fisabilillah. Jadi ratusan ribu kiai ya
santri keluar dari pondok pesantren, turun ya menghadapi pasukan pemenang Perang Dunia Kedua. Dan kita lihat bagaimana cara yang dilakukan, perjuangan yang hebat melalui bidang pendidikan. Ya, kita mungkin ya perlu merenungkan kembali bahwa dulu sekolah-sekolah kita ini kan dibuat oleh penjajah dengan tujuan untuk apa? Untuk melahirkan pekerja, karena pemerintah kolonial Hindia Belanda ini perlu pekerja-pekerja murah. Maka dibikin sekolah-sekolah untuk melahirkan pekerja, melahirkan birokrat, ya, pegawai-pegawai pemerintah kolonial, dan satu lagi ya dua arsitek pendidikan waktu itu ya, siapa itu Abendanon dengan C.H. Abendanon dengan seluruh guru-gurunya ya, itu merancang sekolah ini untuk istilahnya itu melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Jadi mereka melakukan proses yang disebut dengan westernisasi, sekularisasi, itu liberalisasi. Dengan apa? Dengan sekolah. Ya, kalau istilah Sunu Guru-gurunya dengan opvoeding and onderwijs, dengan pendidikan dan pengajaran. Ya, maka tahun 1900 ya mereka berhasil mendidik ya 101.003 orang jumlah murid sekolah model Belanda waktu itu. Tahun 1900 sudah 101.003 orang. 10 tahun kemudian ada 300.000 lebih. 10 tahun kemudian 1920 sudah 800.000 lebih. Dan kemudian melalui pendidikan kampusnya, waktu itu ada kampus Sekolah Tinggi Hukum, Rechtshogeschool, Sekolah Tinggi Kedokteran, ya, Geneeskundige Hogeschool, dan juga Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, ya, Technische Hogeschool. Waktu itu lahir para intelektual yang kemudian ya kita tahu tahun 45 ketika di BPUPK mayoritas elit ya itu sudah tidak setuju bahwa negara yang merdeka itu akan diatur dengan Islam. Meskipun mereka Muslim, maka lahirlah di negeri kita ini dua golongan kan yang disebut oleh Bung Karno sebagai golongan Islam dan golongan kebangsaan. Sampai sekarang ya dua golongan itu masih. Tapi alhamdulillah tokoh-tokoh kita sekarang dengan pendidikan ya lahirlah Jamiat Khair, Mambaul Ulum ya di Jawa Tengah 1905 ya, 1910 ya berdiri pesantren Parabek, 1912 Muhammadiyah, 1913 itu di Jakarta ada Madrasah Al-Irsyad Internasional, 1914 kalau sekarang kita di Surabaya ada Sekolah Al-Irsyad itu mulai berdiri 1914. 1918 berdiri Sekolah Guru Muhammadiyah, ya, Quekschool Muhammadiyah. 1923 ada Persis berdiri, ya, juga Diniyah Putri di Padang Panjang itu 1923. Dan seterusnya. Ya, Pak Natsir mendirikan Pendis, mengelola Pendis 1930-an. Gontor berdiri 1926. Jadi hebatnya tokoh-tokoh kita dulu. Ini bukan hal kecil ya. Ini menunjukkan ya bahwa bangsa kita ini pejuang dengan pendidikan. Ya, karena dulu penjajah setelah kasus Perang Diponegoro menjajah kita dengan pendidikan. Mau mensekularkan, meliberalkan sampai sekarang. Ya, kita tidak bisa menganggap enteng karena dengan model ini ya ratusan ribu bahkan jutaan anak muslim itu menjadi tidak sadar dengan agamanya. Ya, menjadi jauh dari agamanya. Bahkan tidak sedikit ya mereka yang kemudian membenci agamanya sendiri, malu sebagai orang muslim, tidak bangga sebagai muslim, ya. Maka kalau kita lihat bagaimana konsep pendidikan Pak Natsir integral gitu ya, itu seluruh aspek ya, kehidupan itu adalah seluruh aspek waktu ya jengkal bumi itu, setiap jengkal bumi tidak ada yang namanya tidak pendidikan. Nah itu yang sebetulnya dilakukan Rasulullah SAW. Pendidikan bukan hanya sekolah, ya. Bahwa bahkan sekolah itu bisa menjadi tempat pendidikan, ya bisa juga tidak. Karena di sekolah itu, ya anak-anak bisa dididik dengan ilmu-ilmu yang salah. Ya Rasulullah SAW mewajibkan anak-anak mencari ilmu, kita semua cari ilmu. Tapi ternyata kemudian orang tua banyak yang berpikir kewajibannya mencarikan sekolah untuk anaknya, bukan mencari ilmu, ya bukan mendidik anak-anaknya menjadi beradab, berakhlakul karimah.
Jadi yang namanya mendidik ya dulu ya bahkan di zaman Belanda pun yang namanya opvoeding itu adalah proses internalisasi nilai. Bahasa kita disebut dengan takdib. Ya, jadi bayu adibu takdiban. Itu proses inculcation ya of values, inculcation of justice. Jadi kalau Prof. Syarnageb Alatas mengartikan pendidikan sebagai proses inculcation of justice, proses penanaman nilai-nilai keadilan. Jadi orang yang semakin terdidik, ilmunya bertambah, ya, dia akan semakin adil. Ya, itu makanya i'dilu wa aqrabu taqwa. Menjadi adillah kamu akan semakin dekat dengan takwa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini sekalian ya, misi Rasulullah itu kan 3 ya. 1 tilawah ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Ya, jadi Rasulullah itu tugasnya menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang kedua wa yuzakkihim, mensucikan. Ya, mensucikan jiwa kita. Jiwa kita ini harus dibersihkan, disucikan ya dari kemusyrikan, dari kekufuran, dari kemunafikan, dari kemalasan, dari jiwa penakut, juben ya, dari jiwa yang lemah, ajes. Ya, maka Rasulullah SAW misalnya beliau bersabda al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah, yang lebih dicintai Allah. Itu kan Rasulullah berhasil ya melahirkan generasi yang sangat kuat. Ya, yang mampu mengalahkan Romawi waktu itu walaupun jumlahnya berkali-kali lipat. Walaupun persenjataan orang Romawi itu lebih dahsyat daripada orang muslim. Ya, tapi tahun 636 Masehi, jadi 4 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam sudah berhasil menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Romawi, dan mendirikan satu peradaban tinggi di Yerusalem. Bukan sekedar menaklukkan secara militer, ya. Banyak ya bangsa yang secara militer berkuasa menaklukkan yang lain, ya, tapi mereka tidak mampu membangun peradaban. Bangsa Mongol itu menaklukkan Baghdad, tapi mereka tidak membangun peradaban baru. Bahkan bangsa Mongol kemudian terserap ke dalam peradaban Islam. Ya, 1258 itu mulai Baghdad dihancurkan. Bangsa Romawi dulu menaklukkan Yunani. Romawi secara militer kuat, tapi secara peradaban, secara ilmu pengetahuan dia lebih rendah daripada Yunani. Maka bangsa Romawi akhirnya justru menggunakan bahasa Yunani, justru belajar peradaban Yunani. Ya, sama dengan kaum salib, pasukan salib Eropa menguasai Yerusalem selama 88 tahun. Tapi mereka tidak membangun peradaban baru. Bahkan pasukan salib itu belajar dari peradaban Islam. Yang mereka bawa nanti ke Eropa dan mulai merintis yang namanya Renaissance. Ya, kebangkitan Eropa ya, dengan mereka menyebut Renaissance atau bangsa Barat, bangsa Eropa itu lahir kembali. Nah, rahimakumullah ya, contoh-contoh ini sangat banyak. Dan itu semua prosesnya itu berawal dari tazkiyah. Dari pensucian jiwa. Jadi kalau kita ingin puncak dari pendidikan manusia itu sebetulnya apalah? Ketika kita ini sukses melakukan proses tazkiyatun nafs. Semua. Nah itulah bangsa Barat ya, bangsa Jepang, Korea itu bangkit dari mana? Mereka bukan bangkit dari membangun jembatan, bangun bandara, tidak. Mereka berhasil membangun manusianya, SDM-nya. Lihat orang Finlandia, mengapa mereka menikmati kemajuan dan dikatakan negara paling bahagia sekarang ini? Mereka menikmati itu karena pendidikan kejujuran. Selama 25 tahun, pemerintah Finlandia itu all out menanamkan pendidikan kejujuran itu. Habis-habisan mereka. Apa yang mereka nikmati sekarang? Pemerintahnya jujur, rakyatnya jujur, gurunya jujur, muridnya jujur. Lahirlah trust. Dan mereka bahagia. Maka oleh PBB, Finlandia ditetapkan sebagai negara paling bahagia di dunia. 6 tahun berturut-turut. Kita kan harusnya lebih jujur dari mereka. Kita punya contoh, Rasulullah SAW. Ya, manusia yang paling jujur di muka bumi. Tidak ada yang lebih jujur dari Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah misalnya mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Sifat lemah dan malas ini kan kunci kekalahan. Kunci kelemahan kita. Lemah dan malas itu. Nah, kita dikasih konsep oleh Rasulullah SAW, dikasih resep, ya,
kemudian kita dikasih contoh. Ya, Nabi kita Muhammad SAW itu di kitab Syama'ilil Muhammadiyah itu, kan beliau ini bukan hanya terbaik akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi Rasulullah SAW itu juga terbaik fisiknya. Ya, ini kalau tadi saya tanya Prof. Alimin nih, malu saya ini ya. Kalau kita ngaku sebagai umat Rasulullah nih ya, umur baru 50-an tahun nih. Sudah gula lah, ya kan? Ada trigliserid, ada macam-macam penyakit gitu. Ya, ini kan nggak sesuai ini, kita malu ya. Saya ngasih semangat kepada diri saya sendiri nih, Ustadz Nusron. Kita nggak boleh kalah ini, ya kan? Nggak boleh kalah dengan umat lain. Harusnya kita nggak boleh kalah dengan Singapura. Kan Singapura itu umur 15 tahun ya, anak SMP di sana udah latihan militer, Ustaz. Ya, jadi saya punya teman di Singapura itu, Ustadz juga, dokter dia di Singapura. Ya, beberapa tahun yang lalu, kira-kira 3-4 tahun yang lalu ya. Saya ingat 2019 ketemu saya di Bandung, ya, acara 2019 itu. Dia bilang dia masih kuat tuh renang 5.000 meter. Ya. Itu dia anaknya 7 sama dengan saya. Ya. Jadi orang Singapura saja itu punya konsep bagaimana rakyatnya itu kuat. Ya. Thailand tuh wajib militer. Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan ini, ya, mengkonsep ini. Jadi ini ya sekali lagi kenapa tema kita sore ini adalah Ramadan sebagai puncak pendidikan. Mohon dilepaskan betul kata pendidikan itu jangan disempitkan menjadi sekolah. Ya, yang namanya pendidikan itu ya proses tazkiyatun nafs, proses pensucian jiwa. Ya, itu yang disebut nanti dengan takdib. Karena akhlak, ya bahasa ulama kita, akhlak itu kan kondisi jiwa yang kokoh, yang melahirkan perbuatan tanpa difikir. Itu akhlak. Jadi kalau kita ingin orang jujur, orang bekerja keras, orang tidak penakut, ya orang tidak pendengki, gimana cara memulai akhlak kuliah seperti misi Rasulullah SAW itu? Dari jiwanya dibersihkan. Ya, jadi ini beda dengan karakter sebenarnya. Karakter di Barat, ya, itu pembentukan karakter itu tidak dimulai dari jiwa, tapi dia dimulai dari kebiasaan, dari penegakan undang-undang, aturan, dari contoh pemimpinnya. Nah, kita ini sebenarnya lebih unggul, apalagi kita basisnya iman, akhlak atau karakter yang Islami, gitu ya, itu basisnya iman. Jadi kita itu nggak buang sampah sembarangan, ya kita nggak males. Itu bukan hanya karena kebiasaan, bukan hanya karena takut pemimpin, bukan hanya karena takut undang-undang, tapi karena kita takut akhirat. Ya, jadi harusnya kita ini lebih kuat. Jadi kalau iman menjadi dasar, ya perbuatan kita, pendidikan kita, ya insya Allah kita unggul. Dan sekali lagi Ramadan inilah puncak pendidikan itu. Ya, betul-betul puncak. Karena kita dilatih dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita menjalani proses takdib tadi, penanaman nilai-nilai kebaikan. Bangun tidur kita sudah berdoa, lewat cermin kita berdoa, masuk kamar mandi kita berdoa, ya, mau makan kita berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa. Itu kan sebetulnya disiplin, itu adab. Ketika Prof. Alatas di Mekah tahun 77 dalam konferensi pendidikan di Mekah itu mengatakan bahwa akar masalah umat ini adalah loss of adab, ya hilang adab. Sebenarnya Prof. Alatas mendefinisikan loss of adab itu apa? Loss of discipline. Ya, tapi apa? Discipline of mind, body, and soul. Jadi kita ini kan agama paling disiplin. Dan disiplin itu ada sunnahnya, itu yang hebat. Nggak ada agama lain. Ada orang kena musibah aja, kita itu disiplin. Apa yang kita ucapkan? Salam kita seperti apa? Jadi kita ini seharusnya secara konsep dan dari segi sejarah, apalagi kita punya bulan Ramadan yang penuh berkah ini gitu ya. Ini nggak masuk akal kalau umat Islam ini kalah gitu. Sebenarnya harusnya ya, kita ada konsep, kita ada contoh, kita ada bukti sejarah. Ya, itu yang saya ingin sampaikan bahwa betapa sebetulnya beruntungnya kita semua ya diizinkan Allah ketika doa kita dikabulkan wa balighna Ramadan. Sampaikanlah umur kita, umur kami ya Allah sampai menjalani ibadah Ramadan.
Nah ini yang mudah-mudahan ya, saya lagi ini pembuka saja untuk kita menjalani proses berikutnya, ya perjuangan berikutnya di bulan Ramadan ini untuk kita melakukan proses tazkiyah, proses takdib, proses pensucian jiwa kita, ya proses pendidikan, pendisiplinan diri kita sampai kita betul-betul menjadi la'allakum tattaqun. Orang takwa itu orang yang paling mulia. Orang takwa itu orang yang dijanjikan oleh Allah, ya, orang yang bahagia hidupnya. Bahkan dijanjikan oleh Allah akan diberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini ya, jadi kita insya Allah kalau tujuan kita pasang, tujuan hidup mulia gitu ya, kita pasang, maka insya Allah kita sampai kepada tujuan saum Ramadan kita, dan kita terhindar dari apa yang diperingatkan Rasulullah SAW, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Artinya ibadah Ramadan kita ini ya kita lakukan dengan imanan wahtisaban sehingga dosa-dosa kita diampuni. Ya, ghufira lahu ghufira ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan hati kita. Kalau dosa kita diampuni maknanya noda-noda hitam dalam hati kita itu dibersihkan, ya hati kita menjadi bersih tadi itu. Jadi kita menambah amal, ya, tapi sekaligus juga membersihkan noda. Nah, karena kata gurunya Imam Syafi'i ya, Waqi kan mengatakan al ilmu nurun, ya wa nurullahi la yuhda li'asin. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan ya kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, mungkin ini sesi pertama ya kita selesaikan di sini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan kita langsung sambung karena memang negeri kita ini unik ya. Prof. Halimin, ya, Dr. Nusron dan para hadirin sekalian ya, negeri kita ini unik sekali. Kita ini luasnya ya. Jadi kalau kita adakan waktu ini sekarang mungkin Makassar sudah mau masuk maghrib ya. Ya, ya betul Tat. Ya, sudah ya, masuk. Sudah mengaji istilahnya masjid. Oh iya. Silakan mungkin Prof. Alimin atau Dr. Nusron menyampaikan 1-2 patah kata sebelum berbuka di waktu Indonesia Tengah. Ke Prof. Alimin, silakan Prof. Silakan Prof, pesan-pesan untuk kita bersama lah. Ini kan majelis tausiah kita ini. Apa adal Prof? Ya. Masih mute Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa berjumpa melalui Zoom dan juga dengan rahmat Allah kita bisa memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah dengan penuh kesabaran dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat tubuh, sehat rohani. Amin. Nah, saya orang public health, jadi saya hanya bisa sampaikan pesan-pesan kesehatan. Yang pertama adalah supaya kita bisa tetap sehat fisik, kita jaga makanan. Makanan itu mestinya bervariasi. Jangan kayak orang Makassar, kalau suka coto terus. Akhirnya pada satu sisi kelebihan zat-zat tertentu dan kekurangan zat-zat tertentu pada sisi yang lain. Ya. Karena seperti itu, maka nasihat saya adalah minum vitamin yang dosis tinggi. Itu yang paling banyak yang masih bisa mencukupi kita punya vitamin-vitamin. Di apotek itu banyak dijual, saya minta vitamin dosis tinggi yang 1x1. Nah, kalau dalam bulan puasa ini
kita bisa minum 2 kali satu. Satu waktu sahur, satu waktu buka puasa. Yang kedua adalah minum air secukupnya. Secukupnya itu sekitar 2,5 liter satu hari. Itu dibagi saja sebelum buka puasa sebelum makan 2 gelas sudah 2,5 liter. Sudah buka puasa 1,5 liter, jadi sudah 1 liter. Sebelum pergi ke masjid tarawih 1,5 liter, pulang 1,5 liter, sudah 2 liter. Waktu sahur 1,5 liter atau lebih. Insya Allah cukup air itu untuk tubuh kita. Caranya menilai bagaimana? Kalau lihat saja kencing kita, kalau terlalu kuning dan kurang jumlahnya, berarti kita punya ginjal itu kerja berat. Kalau airnya cukup, tetap kuning, tetapi tidak terlalu kuning. Sehingga ginjal kita tidak terlalu berat kerjanya. Yang berikutnya adalah, karena ini bulan puasa, maka waktunya nih masih ada ustaz yang merokok, itu berhentilah merokok. Jadi teman-teman yang merokok itu sudah diharamkan oleh hampir semua unsur kecuali NU Jawa Timur, karena banyak punya pabrik rokoknya di situ yang dia punya tanaman rokok. Tapi kalau sudah meninggal semua itu Pak Kiai-Kiai yang mempunyai tanaman rokok, itu insya Allah sudah haram juga. Dan itu rokok luar biasa pengaruhnya terhadap kesehatan. Untung Ustaz Dian tidak merokok. Seandainya merokok itu cepat sekali rusak kesehatannya. Kenapa? Karena rokok itu mempercepat keluarnya pembuluh darah. Sehingga gampang sekali orang stroke. Cepat itu stroke. Banyak sekali di Makassar ini stroke karena pengaruh rokok. Juga dipengaruhi oleh pola makan, yaitu banyak garam dan tinggi gula. Sehingga karena banyak garam ya hipertensi. Karena banyak gula akhirnya bisa DM. Jadi harus dibatasi garam dan gula. Makanya pola makan Nabi itu luar biasa, disuruh makan kurma. Supaya jangan kita terlalu banyak makan garam, makan yang manis, makan kurma. Yang berikut adalah jaga olahraga. Nah, seperti tadi saya kasih tahu Pak Ketua bahwa olahragalah minimal setengah jam setiap hari. Kalau bisa itu tadi sepeda statis supaya jangan terlalu banyak keluar energi atau kena cahaya matahari, juga bulan puasa. Sebenarnya cahaya matahari itu pagi bagus karena melindungi kita dari keropos tulang dengan vitamin D. Kalau kekurangan vitamin D itu cepat keropos tulang. Kalau kekurangan vitamin A cepat itu rabun mata. Dan seterusnya. Kekurangan vitamin C itu gampang kita tertular penyakit. Daya tahan tubuh kita menurun. Karena itu kita minum vitamin supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat dan bisa berpuasa dan salat tengah malam dengan baik, insya Allah. Baik. Ya, seperti itu saja. Maaf, tadi vitamin itu vitamin apa, Prof, yang tiap hari tadi? Multivitamin saja yang multivitamin ya. Multivitamin yang dosis tinggi. Iya, iya. Nah, baik, terima kasih, Prof. Ada juga multivitamin itu yang rendah dosisnya. Kita minta dosis tinggi. Yang dosisnya 1 kali 1. Jadi kita bulan Ramadan minum 2 kali 1. Saya hampir tidak ada malam tidak minum vitamin. Segala umur, Prof, itu, Prof? Untuk segala umur? 70 saya kalau April Universitas. Oh, Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih, Prof. Alimin. Masya Allah, sehat selalu. Beliau 70 tahun nih. Mungkin bagi teman-teman yang hadir ya, Profesor Alimin Maidi ini beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Sulawesi Selatan ya.
sekaligus guru besar di kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar. Terima kasih Prof dan teman-teman di Makassar ya, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Baik, Ustadz Husain kita lanjutkan. Silakan Ustaz. Lanjut berarti ya. Ya, kita lanjut. Sampai 5:30 lewat sedikit ya. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, para ustadz semua yang sedang bergabung di Majelis Silaturahim kita pada sore hari ini. Kita percepat mendadak sekali tadi waktunya 4:30 karena permintaan teman-teman di Indonesia Tengah. Mereka sudah berbuka puasa pada 6 lewat sedikit ya, 6 lewat sedikit waktu Indonesia Tengah. Gitu. Jadi inilah keistimewaan negeri kita begitu luasnya. Kita punya 3 zona waktu. Baik, saya ingin menyimpulkan kembali ya bahwa tema yang ingin saya sampaikan tadi ya adalah tentang bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai puncak pendidikan. Ya, jadi saya mengingatkan kembali bahaya, ya saya katakan bahaya penyakit sekolahisme, ya penyakit yang mengecilkan ya makna pendidikan, menyempitkan makna pendidikan itu hanya sekolah. Memang kementerian kita sudah terlanjur ya, namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu kita baru merdeka tahun 45 ya, itu kementerian kita namanya Kementerian Pengajaran. Sampai tahun 50, namanya masih Kementerian Pengajaran. Dulu bahasa Belandanya on the which itu pengajaran. Kalau sekarang ini ya transfer of knowledge lah, pembelajaran gitu. Tapi ada istilah di bahasa Belanda yang disebut dengan opvoeding. Opvoeding itu penanaman nilai. Jadi ada dalam pendidikan itu sebenarnya proses pembelajaran, transfer of knowledge dengan inculcation, ya, proses penanaman nilai. Nah, misi Rasulullah SAW kalau kita lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 dan Al-Baqarah 151, ya, Rasulullah itu menjalankan misi 3, ya. Tilawah, yatlu alaihim ayatihi, kemudian yang kedua tazkiyah, wa yuzakkihim, dan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, misi taklim ini. Nah, 3 ini ya, kalau ini saya ambil tafsirnya Ustadz Adi Hidayat ya. 3 ini disebut sebagai takdib. Jadi proses taklim, tazkiyah, kemudian tilawah ya, itu disebut dengan takdib. Proses menjadikan seorang manusia itu menjadi beradab atau berakhlak mulia. Itu sejalan dengan misi Rasulullah SAW kan, bu'itsul utamima makarimal akhlak. Ya, dan Rasulullah menjamin kan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang terbaik akhlaknya. Jadi sebenarnya hadirin rahimakumullah ya, kalau kita lihat ya dari berbagai definisi ini, sebetulnya proses pendidikan kita itu ujungnya adalah terbentuknya pribadi-pribadi berakhlakul karimah. Seperti misi Nabi itu. Makanya kan Rasulullah disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi, nah bangsa yang unggul gitu ya, bangsa yang akhlaknya tinggi, akhlaknya mulia. Rasulullah itu kan pendidikannya berhasil. Bayangkan ya, pendidikan Rasulullah SAW itu ya, beliau bukan hanya meningkatkan kesejahteraan ya, menghilangkan kesenjangan ekonomi misalnya gitu ya, melahirkan orang-orang yang berkecukupan, tidak hanya itu ya, yang paling penting Rasulullah itu memperbaiki akhlak. Kita bisa bayangkan betapa mulianya ya akhlak para sahabat Nabi itu ya, contoh adalah Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu sahabat Nabi yang sekitar 80 orang jumlahnya ya, mereka tinggal di Masjid Nabawi yang merupakan orang-orang yang sangat miskin, bukan hanya miskin, ya, kesusahan dan kelaparan. Tapi hebatnya di tengah-tengah kemiskinan mereka, di tengah kelaparan itu, mereka orang-orang yang mulia akhlaknya. Kalau datang bantuan ya, mereka nggak berebut bantuan itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah pingsan, kan beliau termasuk Ahlus Sufah. Ya, Salman Al-Farisi itu pernah pingsan.
ya, bukan Salman, Abu Hurairah. Salman Al-Farisi termasuk Ahlus Sufah juga. Jadi mereka ini orang-orang yang miskin, orang kekurangan, ya, tetapi akhlaknya mulia. Ya, ketika datang bantuan, makanan, kurma, mereka nggak berebut. Ya, jadi mereka itu mempersilahkan saudaranya yang mengambil duluan, membagi dengan adil. Itu tidak gampang loh itu, mendidik masyarakat yang kekurangan, tapi akhlaknya mulia. Dan lebih dari itu, para Ahlus Sufah ini, mereka pembelajar. Ya, mereka semangat sekali untuk menulis. Ya, catatan nama 80 orang itu masih ada sekarang. Siapa saja yang tinggal di Masjid Nabawi. Ya, jadi ini kan luar biasa. Bagaimana mereka punya semangat belajar yang tinggi, semangat ibadahnya tinggi, dan satu lagi, semangat juangnya tinggi. Ya, ini luar biasa. Saya sampai membaca ini kemudian terinspirasi, saya menulis satu artikel ya. Saya beri judul Ahlus Sufah ini model universitas ideal. Ya, orang yang miskin, kesusahan, gitu ya, kelaparan, tapi menjadi pembelajar, menjadi orang akhlaknya mulia, menjadi mujahid, gitu ya, menjadi abid, orang yang semangatnya tinggi. Dan itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Model pendidikan ini yang utuh, yang Pak Natsir menyebut, ya, pendidikan kita itu berbasis tauhid dan melahirkan manusia yang integral, ya, maksudnya manusia yang seutuhnya, ya. Sama kan, jadi kalau kita lihat misalnya, jadi orang-orang kita dulu ya di tahun 40-an, 30-an itu kan mengkritik pendidikan Belanda, karena dulu Belanda mulai 1901 politik eksis itu menjajah kita dengan pendidikan, ya, sehingga tokoh-tokoh kita melakukan perlawanan, ya. Jadi misalnya kalau kita baca Kepres ya, pengangkatan Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional, ya, kalau nggak salah Kepres nomor 57 tahun 61. Ya, keputusan Bung Karno, Presiden Soekarno mengangkat Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional. Pertimbangan, konsideransinya itu menarik. Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan itu diberi gelar pahlawan nasional karena beliau ya itu berjasa besar menyadarkan kita sebagai bangsa terjajah. Jadi karena waktu itu banyak orang Indonesia nggak sadar dia terjajah. Dan selama proses penjajahan beratus-ratus tahun itu, yang menyadarkan terus sebagai bangsa terjajah para ulama kita. Ya, sampai ketika Belanda mengubah model penjajahannya, ya, menjadi penjajahan pemikiran, penjajahan pendidikan dengan politik etis. Ya. Tadi saya sampaikan tahun 1920 saja jumlah murid yang sekolah di sekolah Belanda itu sudah 829.000. Ya, 829.000, jadi hampir 1 juta orang. Penduduk kita tahun 45 itu jumlahnya 48 juta jiwa. Jadi Belanda ini berhasil ya mensekulerkan, meliberalkan, ya, melakukan westernisasi terhadap elit-elit bangsa kita karena diiming-iming dengan pendidikan yang berkualitas dan gaji tinggi kalau lulus dari pendidikan Belanda itu. Nah, apa yang sekarang perlu kita waspadai ya pada kita karena Dewan Dakwah ya, kita meneguhkan jati diri kita sebagai lembaga dakwah pendidikan adalah bahwa sebetulnya proses penjajahan pendidikan ini masih berjalan loh. Ya, dengan gagasan sekularisme materialisme. Ya. Saya sedih keliling ke ratusan pesantren, ratusan sekolah ya, juga perguruan tinggi ya. Sudah banyak sekali yang kehilangan worldview, ya, kehilangan Weltanschauung, bahasanya Bung Karno pidato 1 Juni itu tentang Weltanschauung, pandangan hidup. Ya, yaitu kalau Bung Karno bicara dalam konteks negara, ya, tapi kita orang Muslim ini bicara dalam konteks pribadi kita, Weltanschauung kita, cara kita memandang. Karena Islam itu, hadirin sekalian, ya, mengubah bangsa Arab dulu dari bangsa yang tidak dikenal dalam peta peradaban zaman itu, ya, sebelum Islam disampaikan ya oleh Rasulullah SAW, bangsa Arab itu kan nggak dikenal di peta sejarah, nggak diperhitungkan sama sekali. Waktu itu kalau orang bicara peradaban ya bicaranya Mesir, ya, bicaranya Romawi, Persia, Cina. Arab itu nggak dikenal. Tapi coba kita perhatikan, hanya dalam tempo kurang dari 30 tahun.
ya, sahabat-sahabat Nabi itu telah menjadi manusia-manusia terbaik yang Rasul sebut sebagai khairun nas qarni. Pendidikannya luar biasa. Ya, Rasulullah dengan 3 proses tadi, dengan tilawah, tazkiyah, dan taklim, ya, berubah, Pak. Bangsa Arab itu menjadi bangsa pembelajar. Mereka menjadi orang-orang yang haus ilmu, menjadi orang-orang yang haus menulis. Ini ciri ya kalau kita lihat di antara tanda orang berilmu, kata Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 itu kan, di antara tanda orang berilmu, ya, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Kita lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW, ya, sahabat Nabi itu perempuan datang kepada Rasulullah berlomba-lomba bertanya. Ya, jadi hidup, ilmu itu hidup di masa itu. Rasulullah berhasil melahirkan masyarakat yang cinta pengorbanan, bahkan haus pengorbanan. Ya, masyarakat yang cinta gotong royong, tolong menolong, sangat tinggi. Masyarakat yang kesadaran hukumnya luar biasa. Ya, sampai orang yang berzina saja datang pada Rasulullah dan minta dirajam, minta dihukum mati dengan cara dilempari batu sampai mati. Itu susah kita jumpai di masyarakat manapun, ya, tingkat kesadaran hukum yang begitu tinggi. Ya, itu terbukti. Nah, inilah sebenarnya pendidikan, yang model pendidikan itu, ya, Rasulullah SAW itu disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dengan 2 kata saja. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, model pendidikan Nabi itu adalah ta'addabu tsumma ta'allamu. Ya. Beradablah kalian, berakhlak mulialah kalian. Ya. Tsumma ta'allamu. Kemudian berilmulah kalian. Nah, ini yang harus menjadi model, ya, di pendidikan kita. Jadi pendidikan kita sekali lagi jangan disempitkan hanya dengan sekolah untuk dapat nilai, dapat ijazah, kemudian dapat kerja. Nah, ini sudah dikritik oleh Ki Hajar Dewantara sejak 1922 beliau mendirikan Taman Siswa, ya. Makanya Ki Hajar Dewantara mendirikan taman. Ya, beliau merancang pendidikan yang berbasis kepada budi pekerti, berbasis kepada adab dan kesusilaan. Bahkan tahun 1928 Ki Hajar sudah nulis artikel yang mencita-citakan bahwa pendidikan ideal di Indonesia itu adalah pondok pesantren. Saya membayangkan, ya, andaikan Ki Hajar Dewantara hidup di zaman sekarang ini, ya, mungkin beliau senyum, ya, mungkin, ya. Kenapa? Beliau nulis ini tahun 1928. Beliau menteri pengajaran pertama tahun 1946, ya. Tapi sekarang ini, kalau kita lihat data di Kemenak, jumlah pondok pesantren kita sekarang ini sudah 39.000, ya, lebih, ya, 39.167 kalau nggak salah beberapa hari yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu jumlah pondok pesantren kita ini sampai kemarin saya coba hitung dengan mahasiswa, ya, dalam 2 tahun terakhir ini rata-rata tiap hari itu ada pendaftaran sekitar 12 pesantren baru di Kemenak. Itu bayangkan tuh, setiap hari, ya. Jadi menjamurnya pondok pesantren ini, ya, itu harus disertai juga nanti dengan proses pendidikan yang betul, yaitu yang tadi konsepnya ta'addabu tsumma ta'allamu itu. Jadi akhlakul karimah itu diutamakan. Kita gagal, ya, kalau pendidikan kita tidak melahirkan itu. Dan rahimakumullah, ya, di bulan Ramadan inilah bulan yang sangat istimewa untuk terjadinya proses pendidikan tadi. Proses penanaman nilai, inculcation. Ya, penanaman nilai-nilai kejujuran, nilai kerja keras, nilai keberanian, syaja'ah. Ya, kalau disebut ummahatul akhlak, ya, itu ibunya akhlak itu kan ada 4. Ya, 1 al-adalah, keadilan, 2 iffah, ya, kehormatan, kemudian yang ketiga hikmah, dan keempat syaja'ah, keberanian. Jadi kalau gampangannya gini lah, pendidikan kita ini, Ramadan kita ini, gitu ya, itu sukses kalau diri kita ini menjadi semakin adil, semakin berani, ya, bukan ngawur, ya, ini berani dengan ilmu dan kita semakin bijak dan kita semakin menjaga kehormatan diri kita itu. Ya, kita ini
diberikan konsep oleh Rasulullah SAW, ya, berbagai aktivitas kehidupan kita itu merupakan proses pendidikan, dan itu hanya umat Islam yang punya. Di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ya, satu-satunya umat beragama, satu-satunya bangsa atau satu-satunya peradaban di dunia yang punya contoh, yang punya uswatun hasanah, itu hanya umat Islam. Nggak ada yang lain. Coba bayangkan, kita ini bangun tidur saja ada contoh dari Nabi. Bercermin saja ada contoh. Ya, di kamar mandi saja ada adab yang dicontohkan Rasulullah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, berkendaraan, ya, makan, apalagi saum Ramadan ini. Jadi saya sekarang mengajak ya kita semua gitu. Ini nggak gampang ini, saya juga karena saya sehari-hari di pondok pesantren ya. Saya lihat santri ini ya betul 24 jam sudah tahajud ya sebagainya, tapi saya ingin lebih ditingkatkan lagi kesadarannya. Jam pelajaran, kalau kita bilang KBM, kegiatan belajar mengajar itu memang harus kita mulai sejak bangun tidur. Ya, saya ingin ada catatan nanti itu para santri itu punya catatan pribadi ya, harian. Ya, catatan harian. Bangun tidur itu ku terus mandi atau ku terus berdoa. Ya, jadi itu ada adabnya. Bangun tidur terus sampai nanti ya. Ya, sehingga kalau kita gampangannya gini kalau kita usulkan ya, sampai nanti diri kita ya bisa menerapkan adab-adab harian itu ya, kemudian nanti keluarga kita, masjid kita, pondok kita, sekolah kita gitu ya, kampus-kampus kita bisa menerapkan model pendidikan ideal ini ya, yaitu model pendidikan yang mengutamakan, mendahulukan, memprioritaskan yang namanya takdib, proses penanaman nilai-nilai akhlakul karimah itu. Itu hadirin sekalian yang menarik ya. Jadi sekali lagi Ramadan ini terlalu berharga kalau kita sia-siakan. Apalagi kita sudah berdoa 2 bulan yang lalu untuk masuk ya di bulan Ramadan. Ketika kita masuk bulan Rajab sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan Allah sekarang alhamdulillah kita doa-doa kita semua dikabulkan Allah, wa balighna Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan juga kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Saya kira itu kesempatan yang sangat baik ini, mudah-mudahan kita bisa teruskan, dan juga majelis kita ini ya, kami mohon maaf karena ide pengajian sore dan malam itu memang datangnya cukup mendadak ya. Kita seperti dapat ilham begitu ya, sudah begitu ada ide langsung kita eksekusi, sehingga baru hari ini tadi ya kita sebarkan pengumuman kepada saudara-saudara kita semua. Yang penting kita mulai, dan yang penting kita menyampaikan kebaikan, berbagi tausiah, karena ad-dinun nasihah ya, supaya kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan yang mulia ini. Demikian Ustadz Ahmad Hussein sebagai Ketua Bidang Kominfo Dewan Dakwah ya. Terima kasih atas kerja kerasnya beberapa hari ini, dan kita doakan nih hadirin semuanya, Ustadz Ahmad Hussein ini beliau sempat beberapa bulan ini ya diuji oleh Allah dengan sakit. Alhamdulillah masuk bulan Ramadan ini kelihatannya makin sehat ya, mudah-mudahan tambah sehat. Amin, insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas tausiahnya, dan ini memang pembuka yang ideal ini. Alhamdulillah kepada Ustaz, karena bicara soal bagaimana gambaran besar kita bicara soal pendidikan Indonesia. Tadi ada beberapa yang perlu digarisbawahi, bagaimana kita prihatin karena melihat adanya penyempitan makna ya tentang pendidikan itu hanya sebatas sekolah gitu ya. Dan itu satu hal yang kemudian diikuti lagi dengan kita sadar bersama, sadar nggak sadar ya, di Indonesia ini cengkraman sekularisme, materialisme itu udah kemana-mana, termasuk ke soal pendidikan, membangun karakter ya anak-anak ya, para peserta didik itu juga sudah cukup mengkhawatirkan. Tapi tadi ada yang disampaikan oleh Ustadz tadi sebagai garis bawah juga, bagaimana tadi ta'addabu summa ta'allamu tadi itu ya. Jadi kalau bahasa keren sehari kan kita suka bilang
adab mendahului ilmu gitu Ustaz ya. Bagaimana itu yang merupakan hal yang banyak dilupakan, dan memang tadi itu Islam ini penuh dengan suatu hasanah dari mulai bangun sampai tidur kembali, dan barangkali memang bulan ini saatnya kita untuk kemudian membuka kembali dan belajar kembali dengan sungguh-sungguh bagaimana Islam mengatur seluruh kehidupan ini. Ustaz, kita ingin membuka, tetapi apa dikata sudah pukul 17.31 dan ada beberapa teman-teman yang sudah ada izin, tetapi kami perlu sampaikan bahwa kuliah Ramadan ini insya Allah kita akan teruskan sampai tanggal 5 April ya, setiap hari selama 2 kesempatan. Yang pertama kita sore hari, seperti kata Ustadz tadi, kita mulai pukul 16.30 dan insya Allah sampai pukul 17.30, 1 jam. Kita perbaiki dan kita revisi waktunya sehingga kemudian bisa melibatkan lebih banyak, dan nanti akan kami masifkan pengumumannya. Dan yang kedua nanti malam insya Allah kita sudah akan mulai dengan sesi perdana untuk sesi malam pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah akan diisi oleh dari Dewan Dakwah Provinsi Aceh, ya, akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Muslim MA dengan tema kita menggapai takwa di bulan Maghfirah. Jadi bagi nanti yang berkesempatan, khususnya Indonesia bagian Barat, yang ada bagian tengah, yang sudah berkesempatan tarawih, bisa kemudian bergabung. Kami akan juga nanti menyampaikan ada beberapa permintaan teman-teman di chat untuk pertama minta rekamannya, Ustadz. Kita akan coba. Sebenarnya kita sudah coba linkkan dengan TV ya, TV Dewan Dakwah kita coba uji coba, tapi masih ada masalah sedikit dan kita akan tunda dulu, tapi kita akan nanti sebarkan dan kumpulkan rekamannya untuk dapat dinikmati kemudian oleh khalayak yang lebih luas. Demikian yang saya sampaikan, teman sekalian, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz, dan juga jazakumullah khairan kasiran buat para peserta semua yang telah hadir. Tadi sudah mencapai 67 atau 68 orang, sebuah permulaan yang bagus. Mudah-mudahan Allah menetapi langkah kita untuk terus hadir pada sore hari ini, belajar ilmu selama Ramadan bersama Dewan Dakwah Islam Indonesia di Ramadan 1445 Hijriah ini. Kita tutup dengan doa kepada majelis bersama, dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz semua, dan selamat berbuka bagi yang sudah waktunya berbuka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.